Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang kembali di kelas pembelajaran online bahasa Jepang. Nah, minasan sudah mempelajari dari topik 1 sampai topik 10. Itu adalah dasar untuk kalian mempelajari bahasa Jepang. Pada topik kali ini, kita tidak akan belajar yang berat. Pada topik kali ini, kita akan belajar suatu hal yang menyenangkan dalam bahasa Jepang. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari tentang Jikosokai. Nah, apa itu Jikosokai? Jikosokai adalah perkenalan diri. Yang pastinya, minasan ingin pergi ke Jepang. Nggak mungkin juga dong perkenalkan diri kalian pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, kita mengucapkan salam. Nah, salam dalam bahasa Jepang itu ada 3, yaitu selamat pagi, ohayo gozaimasu, selamat siang, konnichiwa, dan selamat malam, konbanwa. Setelah kita salam, kita melakukan ojiki. Nah, apa itu ojiki? Ojiki adalah budaya orang Jepang, yaitu membungkukkan badan. Jadi, bukan salaman ya, minasan. Ingat, membungkukkan badan. Ungkapan pertama dalam perkenalan yaitu adalah hajimemashite, yang berarti perkenalkan atau salam kenal. Setelah hajimemashite atau salam kenal, kalian melakukan kembali yang namanya ojiki. Mari kita coba praktekkan ojikinya. Hajimemashite. Itulah tadi contoh untuk perkenalan dengan melakukan ojiki. Mari kita coba praktekkan salam beserta ojiki. Misalkan kita akan salam dengan selamat pagi, yaitu ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, itulah tadi contoh salam beserta ojiki. Berikutnya, kita akan memperkenalkan nama kita, yaitu dengan cara watashi wa, isi dengan nama kalian dan diakhiri dengan des, atau watashi no namae wa, nama kalian diakhiri dengan des. Contohnya adalah watashi wa Taufik des. Berikutnya, kita akan menyebutkan tanggal lahir kita. Nah, tanggal lahir dalam bahasa Jepang disebut dengan seinenggapi. Tentunya, minasan sudah belajar kan tentang penyebutan tahun, bulan, dan tanggal dalam bahasa Jepang. Pasti sudah bisa kan menyebutkan tanggal lahir kalian dalam bahasa Jepang. Contohnya, tanggal lahir saya, seinenggapi wa 1 April tahun 1996. Senkyu yaku kyuju roku neng shigatsu suitachi des. Jadi des jangan lupa tetap harus disertakan. Kalau kita mulai dari awal yaitu seinenggapi wa senkyu yaku kyuju roku neng shigatsu suitachi des. Untuk selanjutnya, kalian menyebutkan umur kalian. Nah, rumus untuk umur yaitu angka ditambahkan dengan sai. Dan ingat, des jangan lupa, des harus selalu disertakan untuk kata benda. Oke, untuk contoh yaitu misalkan umur saya adalah 24 tahun. 24 adalah nijuyong. Ditambahkan dengan sai, niju yong sai des. Sebagai tambahan, untuk umur yang dikecualikan adalah umur 20 tahun, yaitu hatachi des. Selanjutnya, kita menyebutkan asal kita. Nah, caranya, sebutkan nama daerah kalian, ditambahkan dengan kara kimashita. Contohnya saya dari Yogyakarta, yaitu Yogyakarta kara kimashita. Atau misalkan kalian sudah sampai di Jepang, yaitu dengan Indonesia kara kimashita.
Berikutnya adalah penutup dalam perkenalan diri, yaitu dengan mengucapkan Dozo yoroshiku onegai shimasu dengan dilanjutkan ojiki. Contohnya seperti berikut ini. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Setelah membungkukkan badan, berarti kita sudah selesai dalam memperkenalkan diri kita. Selanjutnya, mari kita coba praktekkan perkenalan diri secara utuh. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Afumado Taufiku desu. Seinen gappi wa 1996 nen 4月1日です。24歳です。Indonesiaから来ました。どうぞよろしくお願いします。Itulah tadi contoh untuk perkenalan diri dalam bahasa Jepang secara utuh. Berikutnya, coba kalian lakukan di rumah sambil diulang berkali-kali. Karena tujuan kalian pasti ingin ke Jepang kan? Ingat ya, ke Jepang itu kita sudah tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dengan bahasa Jepang. Jadi, tetap semangat dalam berlatih Jikosuke-nya. Sebenarnya urutan belajar bahasa Jepang itu berawal dari huruf dasar, yaitu hiragana dan katakana. Setelah kalian mempelajari hiragana dan katakana, kalian juga sudah mempelajari tentang tanggal, bulan, angka, itu juga penting. Setelah kalian mempelajari itu semua, kalian akan berlanjut ke belajar pada kosakata, seperti kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat dalam bahasa Jepang. Setelah kosakata sudah mulai hafal, dan hafalnya nggak sedikit ya, karena kosakata dalam bahasa Jepang itu banyak sekali. Berikutnya kita akan masuk ke pola kalimat. Nah, di dalam pola kalimat ini nanti juga akan ada belajar tentang kanji. Nah, itulah tahapan-tahapan yang harus kalian lalui untuk belajar bahasa Jepang dengan baik dan benar. Untuk tips dan trik belajar bahasa Jepang itu sebenarnya mudah. Itu semua berasal dari diri kalian. Yang pertama, kalian harus tentukan niat dan motivasi kalian. Disitulah yang menentukan bagaimana kalian untuk belajar bahasa Jepangnya. Karena kita tahu bahasa Jepang mulai dari awal saja, dari hurufnya sudah berbeda semua. Kalau tidak ada niat dan motivasi kita untuk belajar, baru kita lihat hurufnya saja, kita sudah menyerah. Di situ untuk tips yang pertama. Dan untuk yang kedua, yaitu kalian harus terus berlatih. Jadi tidak hanya ketika kalian sedang belajar di lembaga, kalian di rumah pun harus tetap terus berlatih. Karena kalau kalian tidak berlatih, pasti kalian akan lupa. Karena bahasa Jepang itu kalau tidak dipakai juga akan lupa. Saya di Jepang selama 3 tahun. Nah, pada awal kedatangan saya juga merasa bingung. Karena walaupun di Indonesia saya sudah belajar bahasa Jepang, tetapi di Indonesia saya kurang aktif dalam mengucapkan bahasa Jepang. Jadi mulai sekarang minasan harus aktif dalam mengucapkan bahasa Jepang. Sampai pada tahap ini minasan sudah melakukan pembelajaran tahap awal. Jadi jangan puas dahulu karena itu baru seberapa persen dari 100% bahasa Jepang. Nah, untuk berikutnya jangan sampai kalian patah semangat. Terus tingkatkan niat dan motivasi kalian untuk belajar bahasa Jepang. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tetap melanjutkan belajar bahasa Jepangnya pada tahap berikutnya. Jadi, tetap semangat dan terus berlatih. Arigatou gozaimasu.